bersama-sama dengan kita Bapak Gubernur Papua Tengah, Pak Miki Frisnawipa. Terus juga ada Ibu Direktur Sekolah Jenius, Bu Esther Kawirawan. Kemudian ada juga perwakilan dari siswa Sekolah Jenius, Helen. Dan saya sebagai perwakilan dari Humas Sekolah Jenius, Bapak Ibu. Nah, jadi kita akan langsung saja mulai dengan preskonnya. Yang pertama nanti akan ada pemaparan dari Miss Esther selaku direktur terkait dengan apa itu J-Expo, Jenius Expo, energi apa yang dibawa di dalam Jenius Expo, sasaran dan tujuannya seperti apa, kemudian akan dilanjutkan dengan Pak Gubernur dan juga Helen untuk menjelaskan tentang teknis-teknis pelaksanaan riset, karena Sekolah Jenius dikenal sebagai sekolah riset. Mungkin seperti itu ya teman-teman dari media. Kita langsung mulai dengan preskonnya ya. Untuk itu kepada Miss Esther disilahkan. Baik, terima kasih Pak Niko. Selamat siang rekan-rekan jurnalis, terima kasih sudah hadir di sekolah kami, di rumah kami. Ini tempat anak-anak dari Indonesia Timur berkarya. Mereka ada dari berbagai daerah di Indonesia Timur, didominasi dengan sekitar 90% anak-anak dari Timur, dari Papua, dan sekitar 10% dari Maluku. Kita masih terus berupaya supaya dari NTT bisa juga ada di sini. Mengenai sekolah Genius, kami adalah sekolah berbasis riset. Secara spesifik kami melayani anak-anak untuk belajar riset sejak dini. Kenapa riset? Karena kami percaya pendekatan riset ini akan mempercepat gap pendidikan antara timur dengan barat. Percepatan gap ini kami lakukan supaya apa? Kesiapan sumber daya manusia, terutama anak-anak dari Indonesia Timur, itu lebih cepat bersaing. Jadi lulusan kami yang menjadi target kami adalah para lulusan-lulusan kami ini bisa lulus melanjutkan perguruan tinggi tanpa terkendala biaya. Jadi selepas dari sini mereka kami persiapkan beasiswa dan sebagainya. Kami bisa mengklaim bahwa sekitar 90% juga semua lulusan yang dari kami kuliah dan kemudian memperoleh beasiswa. Itu yang menjadi komitmen kami supaya apa? Sumber daya manusia di Indonesia Timur cepat berkembang. Kemudian mengenai J-Expo, J-Expo ini adalah momen, ini adalah panggungnya anak-anak kami. Panggung mereka bisa berkreasi baik dalam hal riset, dalam pembelajaran, sampai dengan seni. Mereka telah melakukan riset selama 1 tahun terakhir. Ada juga yang melanjutkan riset-risetnya mereka di tahun yang sebelumnya. Riset ini untuk apa? Target kami adalah anak terbiasa mencari solusi atas satu permasalahan. Itu yang kami lakukan di sini. Maka kalau tadi rekan-rekan media sempat berkeliling, sudah melihat lebih dari 100 riset dipamerkan di tempat ini. Nanti detailnya bisa dijelaskan oleh Helena ya. Nah, dari riset-riset itu kami percaya anak-anak akan terbiasa untuk cari solusi. Kemudian yang kedua, J-Expo, yang betul-betul menjadi target dari J-Expo adalah kampanye kami. Karena kalau tadi kita tahu dari paparan dari Bapak Bupati, ada 700.000 Bapak ya, anak-anak belum bersekolah di sana. Ada masih lebih banyak lagi anak-anak yang belum masuk ke sekolah, belum memperoleh pendidikan yang berkualitas. Maka ini Genius Expo ini titik kami di mana kami betul-betul berkampanye. Ayo segera berikan pendidikan yang berkualitas. Kami sangat bersyukur didukung oleh pemerintah Provinsi Papua Tengah. Beliau begitu berkomitmen untuk pendidikan sehingga hari ini menjadi narasumber utama untuk memberikan inspirasi. Tema kami adalah Carpe Omnia. Setiap tahun kami memiliki tema untuk mendukung, untuk memberikan energi kepada anak. Carpe Omnia yang berarti meraih sebanyak-banyaknya peluang, mengambil sebanyak-banyaknya peluang. Jadi anak-anak selama 1 tahun terakhir ini kami terus ingatkan ada peluang segera diambil. Cepat-cepat kerjakan dengan baik, itu yang kami lakukan. Saya rasa pembuka dari saya cukup ini dulu, nanti bisa dilanjutkan ditanya jawab. Terima kasih.
Baik, terima kasih Miss Esther untuk pemaparannya tentang, jadi itu kurang lebih gambaran dari kami tentang Sekolah Jenius. Nah, selanjutnya kita akan mendengarkan pemaparan lagi, cerita lagi, inspirasi lagi dari sosok yang memang sudah sangat fenomenal dan sangat menginspirasi, Bapak Gubernur. Untuk Bapak Gubernur, silahkan. Ya, terima kasih. Jadi saya rasa terhormat bisa diundang di Sekolah Jenius, dan kami punya anak-anak dari Papua Tengah sendiri kurang lebih sekitar 180 ya, 180-an sampai 200 orang. Tapi apa yang disampaikan Ibu Esther, jadi tanah Papua ini ada sekitar 90% siswa di sekolah ini. Kami rasa bangga untuk memajukan sebuah negara. Menurut saya itu hanya melalui pendidikan, dan pendidikan yang baik. Kami di Papua ada beberapa hal, ada tempat yang bisa sekolah dengan baik, ada tempat yang masih butuh kesempatan yang diberikan oleh pemerintah supaya bisa sekolah. Dan kami percaya bahwa dengan Sekolah Jenius ini salah satu sekolah yang bisa tolong orang Papua dalam hal peningkatan pendidikan, peningkatan SDM untuk suatu saat bisa kembali bukan hanya untuk orang Papua tapi untuk bangsa ini. Jadi saya pikir dengan ini kita tagline bahwa Papua bukan pelengkap tapi pengisi pembangunan dan kemerdekaan untuk bangsa ini menuju Indonesia Emas 2045. Saya pikir itu. Ya, Papua, Indonesia Timur bukan pelengkap tapi pengisi pembangunan. Itu satu kalimat yang sangat menyentuh kalau bagi saya sebagai bagian dari orang Indonesia Timur juga ya. Tentunya kami, mungkin saya sebagai perwakilan dari Sekolah Jenius juga sangat mengharapkan semoga semakin banyak sosok-sosok seperti Pak Miki Nawipa yang lahir dari atau yang muncul di Indonesia Timur, supaya semakin banyak adik-adik yang ada di Indonesia Timur bisa tertolong masa depannya, perjuangannya untuk pendidikan bisa dibukakan pintunya. Nah, itu dia tadi pemaparan dari Pak Miki. Selanjutnya kita akan mendengarkan sedikit cerita dari Helen terkait dengan prosesnya dia untuk mengerjakan risetnya. Ya, silahkan Helen. Baik, selamat siang semuanya. Sebelumnya saya Helen, saya di sini sebagai perwakilan dari teman-teman dari Sekolah Jenius ingin menyampaikan tentang kegiatan riset kami di Sekolah Jenius. Sebelumnya, memang Sekolah Jenius merupakan sekolah yang berfokus utama pada kegiatan riset. Karena memang riset sebelum-sebelumnya saya di Papua, riset itu apa, tidak penting dan segala macam. Tapi ternyata setelah saya bersekolah di Jenius, saya mempelajari, awal-awalnya memang masih syok, masih kayak malas pusing dengan riset. Namun ternyata lama-kelamaan, riset itu ada manfaat positif yang ternyata saya baru tahu, atau mungkin teman-teman di Papua atau Bapak Ibu sekalian juga belum tahu ternyata riset itu penting. Riset itu dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dari riset kita mencari masalah. Dari riset masalah yang kita dapatkan, kita bisa menemukan solusi. Solusi-solusi sederhana yang dapat kita buat dari hal-hal sederhana yang di sekitar kita, sehingga sampai kemudian hal kecil ini bisa menjadi lebih besar. Begitupun yang saya lakukan bersama teman-teman saya di sini, kami membuat jamu, namun bukan jamu biasa yang
sudah sering kita dengar jamu yang saya buat di sini cukup berbeda karena berasal dari biji buah pinang. Biji buah pinang yang biasanya kalau kita dengar pinang langsung, oh yang bisa Bapak Ibu dong makan buat pusing dan lain-lain. Namun tidak, di sini saya sebagai anak Papua mau menginovasikan buah pinang yang biasa dikenal dengan satu hal yang mungkin ada yang beranggapan bahwa buah pinang mempunyai dampak negatif. Namun di sini saya dan teman-teman saya juga mau menyajikannya dalam sesuatu yang berbeda. Buah pinang ini ternyata memiliki potensi untuk menurunkan kadar gula darah atau juga dapat menyembuhkan penyakit diabetes yang merupakan suatu permasalahan yang terjadi di Indonesia, terutama di Papua, di Indonesia Timur juga. Oleh karena itu, saya dan teman-teman saya membuat penelitian jamu dari buah pinang ini untuk menurunkan penyakit diabetes, dan kami sudah melakukan pengujian beberapa bulan yang lalu kepada sampel kami. Di sini ada mencit, beberapa ekor mencit yang kami melakukan pengujian untuk membuktikan apakah benar jamu yang kita buat ini berpotensi dan bisa menyembuhkan penyakit diabetes. Sudah mendapatkan hasilnya juga, dan kadar gula darah dalam darah mencit ini mengalami penurunan drastis. Namun tidak luput dari kelemahan dan kekurangan juga. Kelompok kontrol atau kelompok yang tidak kami berikan jamu ini kadar glukosanya juga ikut turun. Maka dari itu kami mau melakukan penelitian lebih lanjut, mau eksperimen ulang terkait temuan yang baru kita dapatkan ini apakah benar-benar berpotensi dan dapat menjadi solusi inovasi untuk mengatasi permasalahan penyakit diabetes. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Ini cuma salah satu riset, masih banyak riset-riset inovasi yang tidak kalah menarik yang teman-teman saya juga buat. Jika Bapak Ibu penasaran, bisa langsung mengunjungi stand poster atau ya bisa dilihat secara langsung. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih banyak Helen. Ya, teman-teman, itu dia tadi pemaparan tentang Sekolah Jenius, tentang J-Expo dari Miss Esther, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan dari Pak Miki mengenai harapannya untuk pendidikan, bagaimana seharusnya sumber daya manusia itu dibangun, kemudian inspirasi dari Helen, ya mungkin kepada teman-teman, untuk kita semua juga, bahwa ternyata ada banyak potensi dari sumber daya alam kita yang bisa dikembangkan, yang mungkin tadi contohnya pinang di kampung itu kadang-kadang banyak banget, bahkan mungkin dibuang-buang, tapi ternyata punya solusi untuk permasalahan sosial, permasalahan kesehatan yang ada di lingkungan kita. Nah, mungkin itu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Jadi biar lebih terarah, nanti satu-satu aja ya teman-teman media kalau mau bertanya, dan mungkin langsung ditujukan kepada yang mau ditanya supaya langsung dijawab begitu. Baik, untuk teman-teman media disilakan. Iya, dari Mas. Cek. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ole dari Tribun News. Mohon izin Pak Gubernur dan Ibu. Saya ingin izin bertanya soal ini kan invensi banyak sekali ya di sini, menarik dan brilian begitu. Bagaimana atau sejauh mana pihak pemerintah daerah dan juga pihak sekolah untuk mengawal invensi ini supaya bisa dilindungi oleh haki, Bu? Begitu, bisa dilindungi oleh haki, terutama memang invensi yang memiliki tingkat komersialitas yang tinggi, yang bisa digunakan pada sektor-sektor industri begitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah selama invensi ini dibuat oleh para peserta didik, apakah sudah ada yang sukses diterapkan di Indonesia Timur sana? Mungkin boleh dijelaskan salah satu contohnya. Terima kasih. Baik, mengenai tentang invensi,
Jadi pada prinsipnya ketika kita mau masuk ke Haki, kita harus betul-betul melakukan penelitian dan kemudian penelitian itu harus dimasukkan terlebih dahulu ke dalam beberapa jurnal dan kemudian akan ada pengujian yang lain sebagainya. Tahapan kurikulum di sekolah kami itu kami sebutnya di sini adalah kurikulum research. Jadi mungkin bisa dibilang di Indonesia sangat jarang sekali kurikulum research ini ada, sehingga akhirnya kami membuat ini sendiri. Kami mengumpulkan berbagai macam para ahli di dalam dunia pendidikan, terus kemudian kami menyusun kurikulum itu. Nah, dalam kurikulum itu terbagi dalam 4 tahapan. Inquiry atau itu di dunia pendidikan kita sebutnya tahapan inquiry. Nah, 4 tahapan inilah yang menentukan mulai dari anak betul-betul level dasar mereka menduplikasi penelitian yang sebelumnya. Misal karena sebelumnya sudah ada penelitian bahwa air putih membawa kesegaran tubuh, contoh yang paling sederhana ya. Nah, itu mereka duplikasi betul tidak penelitiannya ini, atau masih di posisi kajian. Jadi mereka membaca jurnal, terus kemudian mereka mengkaji jurnal-jurnalnya. Contoh, kalau tadi sempat lihat ada kajian ilmiah tentang mumi. Sempat lihat ya, mumi itu tidak hanya ada di Mesir loh, di Papua juga ada mumi loh, misalnya begitu. Nah, apa yang mereka lakukan? Mereka membaca berbagai macam jurnal. Oh, jadi kalau di mumi pakai apa? Rempah-rempah. Kalau di Papua menggunakan apa? Minyak, asap, itu seperti itu. Nah, level ini terus meningkat sampai di level yang open inquiry, di mana anak-anak itu akhirnya dilepas. Mereka tiba-tiba bisa punya ide yang luar biasa. Contoh, beberapa tahun lalu ada siswa yang setelah dia pulang ke daerahnya, jadi ini anak ini dari Teluk Wondama. Kakak tahu ya, Teluk Wondama itu yang di bagian leher Papua ini, yang di teluknya ini. Nah, di situ dia bilang, "Ibu, saya pulang kemarin, saya lihat laut saya mulai kotor. Banyak sekali sampah, hitam-hitam Ibu." Dia cerita seperti itu. Oke, lalu bagaimana? Saya mau cari tahu, karena saya tidak mau nanti saya punya anak makan ikan dari laut yang sudah hitam. Ini anak yang saat itu masih baru kelas 1 SMA. Dia bertanya seperti itu. Lalu kemudian guru akan mulai mendampingi. Oke, berarti kita akan cari tahu tentang apa? Bagaimana cara menghilangkan limbah-limbah yang ada di itu. Kemudian anak meneliti. Dia temukan dari berbagai jurnal itu ada yang namanya jagung atau bonggol jagung. Dan mereka mengadaptasi sistem kalau kita beli sepatu suka ada silika gel yang untuk menyerap kelembapan. Nah, dia pengen menemukan tentang itu. Itulah yang dilakukan oleh anak-anak kami. Kami belum sampai, anak-anak di sini karena masih di level SMA ya, belum sampai di betul-betul invention yang masuk ke jurnal internasional, tetapi bukan berarti tidak ke arah sana. Bukan berarti tidak ke arah sana. Yang kami targetkan bukan tentang inventionnya. Yang kami targetkan kemampuan berpikirnya, berpikir kritisnya, terstrukturnya, seperti itu. Saya rasa seperti itu untuk jawabannya. Kami mengharapkan kolaborasi yang sangat baik. Saat ini kami sedang menggandeng BRIN, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Di pembukaan kemarin BRIN sudah hadir, Deputi Brida itu hadir dari BRIN, Dr. Yopi hadir ke sini, terus kemudian hari ini juga ada Ibu Trina Vizanti. Kami berkolaborasi untuk membuat kurikulum yang lebih mantap lagi, seperti itu. Harapannya ketika nanti ini disosialisasikan, kalau ada berbagai macam institusi yang berkenan untuk sama-sama berkolaborasi, kami sangat-sangat terbuka. Demikian, terima kasih. Saya pikir biasanya kalau kita mau masukkan ke Haki, itu kita undang BRIN untuk membuat studi geografis. Jadi seperti kami di Papua, itu perlu ada banyak research, tapi memang kehadiran BRIN sangat penting. Jadi kita sedang komunikasikan itu. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Miss Esther, Pak Gubernur untuk jawabannya.
Mungkin seperti itu. Selanjutnya ada lagi dari teman-teman. Iya, silahkan. Selamat siang. Saya Eri dari Akurat News. Saya tadi sempat disebutkan bahwa Papua masih kekurangan sekolah berkualitas dan jumlahnya juga mungkin masih terbatas ya, sekolah juga kan. Ini kan ya boleh dibilang kita agak sedih, miris juga kan gitu, karena Papua kaya dengan sumber daya alam dan mineral gitu. Nah, kira-kira menurut Pak Bupati sendiri dan Pak Gubernur dan Bu Esther sendiri, kira-kira sekolah berkualitas itu untuk teman-teman di Indonesia Timur itu seperti apa gitu loh, standarnya gitu loh kan. Mungkin apa sih sebenarnya yang dibutuhkan secara real di sana untuk bisa membangun SDM Papua yang berkualitas gitu loh. Kan salah satunya dengan cara membangun pendidikannya yang berkualitas juga. Nah, kira-kira sekolah berkualitas menurut standar teman-teman buat di Papua itu apa gitu loh. Mungkin itu, terima kasih. Kalau kita di Papua itu kalau bicara kualitas atau tidak, semua orang itu dengan kebutuhannya berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa menilai seseorang bahwa dia pintar karena dengan sekolah kualitas itu atau tidak. Saya bukan orang pendidikan, tapi biasa kalau di pendidikan kalau mau buat sekolah ini dia selalu pakai standar, bahwa standar nilai ini baru bisa masuk. Itu semua orang bisa, Pak. Tapi kita di Papua itu kita perlu sekolah untuk setiap anak, no child left behind. Itu yang kita targetkan hari ini. Jadi kualitas itu bisa dibuat, tetapi bagaimana setiap orang punya hak yang sama untuk bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Tidak harus jadi pintar, tidak harus jadi hebat, tetapi dia itu bernilai untuk bagaimana menjadi pemimpin suatu saat untuk menolong orang-orangnya. Jadi ini yang kita sedang lakukan di Papua. Bagaimana selain ada di Genius dan ada di beberapa tempat, di Papua juga kita perkuat supaya, dan sedang berkuat untuk anak-anak Papua bisa banyak yang bisa dapat pendidikan yang setidaknya setara atau sama dengan daerah lain. Saya pikir itu. Terima kasih. Izin menambahkan Bapak, bagi kami yang di dunia pendidikan disebut sebagai sekolah yang berkualitas karena kurikulum kan macam-macam, dan bagi kami semua kurikulum itu baik. Tapi ada satu sekolah standarisasi yang seperti apa yang seharusnya yang ada di Papua. Mengutip apa yang disampaikan oleh Bapak Bupati, semuanya itu hanya harus dengan pakai hati. Konsisten dijalankan, konsisten dikembangkan, itu akan menjadi sekolah berkualitas. Terima kasih. Ya, mungkin seperti itu teman-teman. Kemarin sedikit cerita, ketika kunjungan BRIN ke sini, ada satu profesor yang dulu juga bekerja di dunia pendidikan di Kemendikbud. Dia sempat melakukan riset pendidikan khusus di daerah Indonesia Timur, melihat bagaimana ketika anak-anak itu harus berjalan kaki tanpa sandal ke sekolah, tanpa sarapan, bahkan makan siang pun bisa di jam 3. Kemudian dia juga memunculkan pertanyaan yang sama, kira-kira sekolah seperti apa yang tepat. Dan ketika kemarin datang ke sini dan kita bercerita, bukan mau bermaksud untuk menjual sekolah Genius, tapi setelah melihat standar-standar penilaian kurikulum yang ada di sekolah Genius, memang sekolah berasrama, sekolah riset itu salah satu model pendidikan yang dirasa cocok untuk Indonesia Timur. Jadi ya bisa masuk ke sekolah Genius juga Bapak Ibu ya. Baik, terima kasih. Masih ada pertanyaan dari teman-teman? Iya, silakan Pak. Ya, selamat siang. Saya Yazid dari Pikiran Rakyat. Mungkin ke Ibu Esther dulu, Ibu. Izin, kalau kita lihat di
Papua, mungkin karena kita ngelihatnya di sini mungkin banyak siswa yang berkualitas ya. Tapi kan kita nggak tahu di sana mungkin saja banyak, tapi kita belum dapat nih kan gitu. Nah, Ibu Esther sendiri memilih anak-anaknya itu dari sana bisa, kayaknya ini harus ditarik. Itu apa? Dari mana tuh Ibu standarnya Ibu bisa ngambil? Itu pertama. Kemudian ke izin Pak Pak Gubernur, sejak kapan pemerintah Papua Tengah ini mulai tertarik untuk bekerja sama dengan sekolah Jenius pertama, kemudian seperti apa kualitas murid-murid di sana yang harus dibangun supaya selevel dengan murid-murid di wilayah lain, kira-kira seperti itu. Dan apakah ada dukungan dari pengusaha di sana gitu kan, selain pemerintah ya, selain pemerintahan, apakah juga menggandeng stakeholder lain di sana untuk ikut membangun anak-anak Papua Tengah seperti itu. Terima kasih Ibu. Baik, ini seringkali menjadi pertanyaan, bagaimana memilihnya. Jadi sekolah Genius punya standarisasi khusus dalam proses seleksi. Seleksi tahap pertama itu dilakukan oleh pemerintah daerah itu sendiri. Jadi katakanlah dalam satu kabupaten atau dalam satu provinsi, mereka akan mengambil dari berbagai macam distrik atau dari berbagai macam kabupaten kalau itu dari provinsi. Tetapi memang kami terus-menerus menghimbau agar pemerintah daerah selalu mengutamakan distrik-distrik yang jauh dari ibu kota kabupaten ataupun dari ibu kota provinsi, supaya apa? Kita menjangkau anak-anak yang belum terjangkau, seperti itu. Lalu apa yang kami lakukan di sana? Kunci utama dari seleksi kami itu adalah tim psikolog. Jadi ada 2 tahapan utama. Kami memang melakukan tes pemetaan, itu baca tulis hitung. Itu kami lakukan. Tetapi itu tidak menjadi penentu anak terus kemudian yang sudah lancar baca tulis hitung baru bisa di sini, tidak. Bahkan anak yang belum lancar baca tulis hitung ada di sini, ada, dan itu tidak apa-apa. Mereka belum bisa berbahasa Indonesia, ada, dan itu juga tidak apa-apa. Lalu apa Bu Esther yang dicek? Ada bagian psikotes yang kami betul-betul cek, dan itu dilakukan one by one, satu persatu. Kami interview secara mendalam. Apa yang membuat anak ini diterima? Yang pertama adalah tentang keteguhannya, motivasinya. Kenapa dia mau? Kenapa? Bagaimana dia melihat? Kenapa mau sekolah? Itu sebenarnya. Jadi keteguhan, motivasi, itu yang ketekunan itu yang kami pilih nomor 1. Kenapa? Karena kita membicarakan investasi Pemda. Ini beasiswa, investasi Pemda yang minimal anak itu akan 3 tahun berada di tempat kami, bahkan bisa 9 tahun. Kalau ini tidak betul-betul diberikan ke orang yang tepat, ke anak yang tepat, baik dari ekonomi yang mungkin masih di bawah rata-rata, maupun dengan anak-anak yang butuh ketekunan, yang sudah memiliki ketekunan, maka akan sia-sia. Jadi core utama kami ada di situ. Kemudian yang kedua yang tidak kalah penting adalah kesehatan. Faktor kesehatan itu menjadi faktor yang sangat penting. Mereka akan mengikuti MCU terlebih dahulu, baru kemudian diterima di sini. Ada kisah lucu mengenai seleksi ini, kalau boleh saya menceritakan. Ketika ditanya, kakak hobi kamu apa? Main bola Ibu. Baru nanti kalau sudah di Tangerang, sudah di sekolah Genius, kamu gak bisa loh main bola loh. Waktunya tidak banyak untuk main bola lagi. Kenapa? Karena kan belajar dari pagi sampai sore, baru nanti mandi, makan, belajar lagi. Jadi tidak ada waktu lagi untuk main bola. Bagaimana? Bapak Ibu tahu anak ini jawab apa? Oh ya sudah, tidak usah. Oh berarti tidak jadi ke Jakarta? Tidak toh Ibu, tetap saya mau sekolah. Saya tidak usah punya hobi sudah. Menandakan apa itu? Menandakan keinginan untuk betul-betul mau belajar. Bapak Ibu anaknya sudah ada di sini. Tapi apakah terus kemudian kami nggak izinkan mereka main bola? Tidak, kami tetap izinkan main bola. Anak-anak di tempat sini enggak perlu diajarin main bolanya, mereka enggak perlu latihan intensif. Ketika lomba,
ketika mereka lomba, mereka nggak latihan tapi bisa menang loh. Ya karena mereka kinestetiknya luar biasa seperti itu. Nah akhirnya ketika anak ini bilang tidak usah punya hobi sudah ibu. Akhirnya ketika di sini kami tetap memberikan waktu untuk lomba dan dia terpilih untuk menjadi perwakilan dari Kabupaten Tangerang seperti itu. Kembali lagi Carpe Omnia, mengambil segala peluang itu yang terus menerus kami ingatkan ke anak-anak ini, termasuk ketika kami proses seleksi dengan para psikolog yang ada di sekolah Genius. Terima kasih. Ya, sebelum yang itu pertanyaan yang tadi sekolah bermutu itu, sebenarnya kita di sana itu perlu ada teacher college yang dimana guru bermutu. Itu baru bisa meningkatkan kualitas sekolah yang baik. Ini yang kita sedang kejar dari seluruh sisi. Ada yang kita kirim supaya bisa dapat pendidikan dengan guru yang bagus, dan ke depan juga kita sedang setting untuk bagaimana supaya ada guru bermutu itu. Untuk yang lain tentang kapan kirim anak-anak Papua ke sini, sebenarnya sudah kerjasama dengan Genius ini sudah lama. Jadi waktu saya masih bupati itu juga kita kirim. Sekarang di gubernur ini sudah ada 120. Dan itu bukan hanya di Genius, Sekolah Presiden, SMK Bagimu Negeriku, dan beberapa sekolah di Indonesia ini. Jadi kita gencarkan semua ini. Jadi ini sedang jalan nih. Kita kerjasama dengan sekolah-sekolah, termasuk ada di Papua sendiri juga. Ya, kita berharap ya bagaimana anak-anak ini dapat kesempatan, tidak seperti dulu kita sedikit susah untuk dapat sekolah. Tapi mereka ini kesempatan untuk mereka bisa berkembang. Saya pikir itu. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Iya, teman-teman, itu dia jawaban dari Miss Esther dan juga Pak Gubernur. Mungkin satu pertanyaan lagi ya. Dari teman-teman kalau masih ada. Oke. Baik, kalau sudah tidak ada maka sesi preskon kali ini kita akhiri. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman media. Terima kasih juga untuk Pak Gubernur sudah menyediakan waktunya untuk bisa ada di sini. Miss Esther, terima kasih. Ya.